ada warga sini Dusun Watu Lintang ini yang ekonominya sedang ya kolab violet gitu ya. Pada saat malam entah keberapanya itu ada suara disuruh menanam pohon-pohon di halaman. Nah warung itu ramai Mas. Petunjuk yang disampaikan di tempat ini berupa bisikan kan teman ya. Nah kalau saya sendiri ini pernah pas sekitar jam menjelang jam 2. Ini batin saya ini berkata, ya Allah, kalau hajat saya ini diperkenankan, dikabulkan, saya mohon petunjuk untuk didengarkan suara perkutut manggung. Dan malam hari itu juga langsung manggung. Oke pemirsa, jadi dalam kesempatan kali ini kami berada di Dusun Watu Lintang, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan saat ini kami ditemani Bapak Sinten Pak? Kepala Dusun Watu Lintang, Pak Sugeng Santoso. Bapak Kasun Watu Lintang ya. Dan kita saat ini akan diajak ke sebuah tempat keramat Pak ya. Dinamakan situs apa itu Pak? Watu Lintang. Situs Watu Lintang. Dan Watu Lintang ini cikal bakal Desa Badang. Asal muasal termasuk Kesambet, Wudu itu sumbernya dari Watu Lintang. Dari Watu Lintang ini. Oke. Karena setiap tahun itu ada kirap. Jadi untuk warga Badang itu di bulan Sapar biasanya akan mengadakan kirap ya sedekah desa lah. Karena adanya Badang, Desa Badang itu juga berasal dari Watu Lintang. Oke. Jadi untuk lebih enaknya kita langsung ke lokasi Pak ya. Monggo Pak. Jadi Pak Sugeng ini merupakan selaku sebagai kepala dusun ya Pak ya. Dusun Watu Lintang. Dusun Watu Lintang. Nah lokasinya itu ada di tengah-tengah persawahan ngoten Pak ya? Iya di tengah persawahan. Menurut legenda dulu itu kan kisahnya bintang jatuh. Bintang jatuh, meteor ngoten Pak ya? Kayak gitulah. Tengah sawah dan menyala siang malam. Dan kalau malam ini menerangi di seluruh wilayah Desa Badang. Setiap malam itu menyala? Menyala. Terlihat dari sekitaran desa ini ya? Iya, sampai ke ujung desa namanya Dusun Wates. Nyalanya itu. Sampai ke Dusun Wates? Iya. Saking ke selatan itu saking apa ya? Saking tingginya bara apinya itu? Ya, ini karena apa ya? Nyalanya itu karena pijar nyala ataukah karena yoninya gitu loh. Oh, enggak. Dan yang lucu lagi itu di kala pembukaan Sumber Beji awal, itu ada warga Grobogan Jawa Tengah. Itu tersesat ke sini. Grobogan Jawa Tengah. Jadi nggak tahu langsung dia itu dikiranya Sumber Beji di sini, jadi langsung ke sini dan begitu dia di sini itu wanti-wanti sama juru kuncen Sumber Beji supaya ini juga dirawat karena lebih tua ini sebetulnya sebelum Sumber Beji. Jadi orang yang dari Grobogan itu mungkin mendapat petunjuk gitu Pak ya? Iya, kok tahu-tahu iso kesasar ke sini gitu loh. Nah, ini kebetulan juga memang berada di tengah-tengah persawahan dan tanaman jagung Pak ya? Ini sawahnya ikut bengkok atau warga Pak? Kalau sawahnya ini sawah warga Pak. Tanah warga. Dan dibuatkan rumah-rumahan atau cungkup ya? Lah ini karena situ sejarah, saya khawatir nanti kalau nggak dikasihkan rumah-rumah cungkup nanti hilang loh. Oh, kan banyak sekarang apa itu fakta sejarah kayak genduk watu, genduknya juga hilang. Kan gitu lah, khawatirnya seperti itu. Sudah diakui cagar budaya Pak? Sudah didaftarkan. Sudah didaftarkan. Dan termasuk situs ya? Termasuk situs. Cuman nggak pas jagungnya tinggi ini, jadi syutingnya nggak bisa maksimal. Iya betul. Tapi nggak apa-apa sih, kita yang penting bisa ke lokasi Pak. Lihat sini Pak. Lewatnya sini. Cuman galengan. Antri. Nah, dulu itu ada warga Watu Lintang ini yang prihatin dengan ekonomi pada saat itu. Akhirnya dia itu
karena orang posisi kepepet ya. Jadi kalau malam itu di sini ya menyendiri gitu loh. Menyendiri, namanya Pak Sumardi itu. Semedi gitu, Pak? Ya nggak semedi, karena dia apa ya, memikirkan beban hidup, terus paling enak menyendiri lah, menyendiri di sini. Gitu. Oke. Punten Pak nggih. Oke. Maaf ya, Pak, kotor. Nggak apa-apa, gini Pak ya. Oke. Coba dimulai lagi. Ada warga sini di Dusun Watu Lintang ini yang ekonominya sedang kolab violet gitu ya. Terus beliau tuh memilih tinggal di atau menyendiri di tempat ini sehari-hari atau tiap malam gitu? Tiap malam. Hanya malam saja ya? Tiap malam. Pripun ceritanya Pak? Karena dia juga tidur rumah nggak bisa tidur, mau ke teman juga ganggu kan gitu, akhirnya menyendiri sini. Nah, pada saat malam entah keberapanya itu ada suara disuruh menanam pohon-pohon di halaman. Nah, kalau halamannya cuma sedikit ditanamin pohon-pohon apa ya cukup untuk menghidupi keluarga gitu loh. Akhirnya dia itu terlintas untuk buka warung. Nah, warung itu rawa memang. Warung ruang, cuma beliaunya sudah almarhum. Petunjuk yang disampaikan di tempat ini berupa bisikan kan teman ya? Disuruh menanam pohon-pohon atau kayak jenis kunir, nanti nih jahe, bumbu dapur, dan dilaksanakan itu Pak, buka warung ternyata. Nah, kalau saya sendiri ini pernah, karena saya tirakat itu punya hajat itu di malam terakhir itu biasanya melean. Saya melean itu di masjid itu rasanya kok nggak pas, nggak enak. Di musola seluruh Watu Lintang ini nggak enak gitu loh. Saya lari ke makam Banyuarang itu kok juga nggak enak gitu loh. Akhirnya saya kembali lagi ke sini ya, di sini ini wiritan gitu aja. Pas sekitar menjelang jam 2. Ini batin saya ini berkata, ya Allah, kalau hajat saya ini diperkenankan, dikabulkan, saya mohon petunjuk untuk didengarkan suara perkutut manggung. Dan malam hari itu juga langsung manggung. Suara perkutut. Suara perkutut. Ada nggak hewannya, burungnya? Hewannya nggak ada. Cuman suara saja. Cuman suara aja. Alhamdulillah hajat saya terkabul. Setelah mendengar suara perkutut. Setelah itu. Langsung ada tanda seperti itu. Alhamdulillah Allah memberikan ijabah. Ya, jadi jenengan sama warga tadi yang ketika punya keluhan masalah kehidupan Pak tentunya itu datang ke sini terus bermunajat mohon pada Tuhan tentunya lantaran tempat ini akhirnya terkabul katanya. Adakah orang dari luar daerah yang sering datang ke tempat ini? Nah, yang kapan hari itu dari Blitar ya. Beliaunya karena supranatural, lah inginnya kan mengangkat sesuatu yang ada di sini, ya menyala, cuman kan nggak kuat gitu loh. Dan pernah dibuktikan itu Kiai Suwandi itu datang ke Yai, katanya di bawahnya ini ada harta karun. Nah, beliau itu akhirnya menggali. Ini dari samping selatan sama utara ini sama adiknya kamu. Sebelum dibangun. Kisaran 89-90-an lah. Digali Pak? Digali. Jadi posisi batu ini bawahnya itu lancip ini. Udah tembus. Kedalaman batu ini berapa meter Pak? Paling sekitar 1,5 meter. Udah tembus gini. Akhirnya beliaunya itu dicari-cari kan nggak ada. Takut kalau batu ini jatuh, akhirnya diuruk lagi gitu. Habis itu beliaunya pulang beberapa hari gitu, penglihatannya nggak bisa lihat. Buta gitu. Iya. Dan beliaunya masih hidup sekarang. Sampai sekarang. Iya. Nah, dia ke Yai lagi, suruh bawa
bancaan di sini. Alhamdulillah sekarang ya bisa melihat lagi. Bancaan untuk meminta maaf gitu ya, Iya. karena sudah lancang gitu ya intinya. Apakah seperti itu? Kalau menurut jenengan Pak, ini benar-benar batu meteor, batu lintang, atau memang batu ini sudah ada dari dulu? Ceritanya seperti apa ceritanya? Sudah ada dari dulu kah, atau memang benar-benar sebelum ada batu ini dataran rata atau sawah rata gitu? Ceritanya nenek atau leluhur dulu lah. Leluhur dulu ya ceritanya cuma gitu. Begitu beliaunya di sini tuh ya sudah ada batu ini, dan ini kan dikisahkan sama maling celuring itu lah. Ya seperti apa itu Pak? Saya Maling pernah sempat celuring, mendengar iya. juga, nggih. Maling celuring itu ingin masuk di wilayah Badang ini. Tiap malam cuman beliaunya nggak bisa karena pancaran sinarnya ini yang selalu beliau kemana-mana itu kelihatan gitu loh. Akhirnya sampai dia itu ke Kesamben sana itu menunggu kapan ini pancaran sinarnya ini mati baru bisa masuk. Tapi nggak mati-mati gitu. Nah, akhirnya sama maling celuring ini masih ada tanda. Ini dikencingi nih. Oh itu ya. Ini bekas kencing Bekas ini. kencing yang warna Iya. putih itu ya. Akhirnya mati ini. Pancaran sinarnya. Oh itu bekas kencing. Jadi ini pas pantulan air kencingnya agak ada bekas itu. Ceritanya gitu. Wal dikencingi pun tidak mati. Akhirnya mati. Oh akhirnya mati. Akhirnya mati. Dan maling celuring melakukan aksinya gitu ya. Iya, bisa masuk di wilayah sini mencuri. Banyak pendatang dari jauh itu ngambil batunya ini Pak, di titik ini Pak. Oh jadi bekas itu ya, cuil-cuil gitu ya. Ini yang banyak supranatural nih. Ngambil dikit dibawa pulang, ngambil dikit lah. Posisi malam kan nggak ada yang jaga. Sebenarnya nggak boleh Pak ya. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh ya. Tapi karena mungkin ya mencuri gitu ya. Iya. Akhirnya dicuil-cuil gitu. Dicuil-cuil itu. Untuk apa kira-kira itu Pak? Kalau jenengan tahu. Salah satunya ini dibuat akik rame itu. Iya. Itu ada guratan emas ya. Ada urat emasnya. Ada urat emas. Ini kan sudah lama Pak kejadian yang jenengan ceritakan awal tadi, katanya mengeluarkan sinar atau cahaya yang terlihat dari sekeliling area desa Badang ini. Iya. Dan di era modern ini apakah pernah suatu ketika atau suatu saat mengeluarkan cahaya Pak? Apakah pernah terjadi lagi? Kadang-kadang itu kayak kalau malam-malam kayak ada pancaran hijau Dari atas. Mas. Jatuhnya tepat di sini. Iya. Sinar hijau. Bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah. Iya. Dan orang kalau dari jauh itu kelihatan betul besar. Apakah suatu pertanda akan terjadi sesuatu gitu Pak? Nah itu yang belum tahu. Belum tahu ya. Barangkali setelah terjadi pantulan cahaya dari atau sinar cahaya dari atas, besoknya atau beberapa hari ada pagebluk atau ada bencana gitu. Belum ada niteni ya? Belum ada ya. Nah biasanya itu di momen-momen itu menjelang pilkada. Iya. Itu biasanya munculnya itu. Kayak Pulung Wahyu Keprabon gitu ya. Lah. Ya. Pak, ini kan tadi awalnya kan ceritakan bahwa ada orang juga sering ritual di tempat ini. Tujuan selain dari untuk bermeditasi, apakah Bapak juga tahu ada tujuan atau maksud lain datang ke tempat ini? Misalnya ingin mencari pesugihan atau penglarisan gitu Pak. Sempat ada. Ya. Karena dia sudah terhimpit ekonomi. Di sini itu melakukan ritual sembelih ayam. Dan darahnya dicurkan di sini. Di batu itu. Iya. Terus Pak? Nah, itu dia sukses. Nggak kembali ke sini. Ya, nggak lama Mas. Nggak lama. Meninggal dunia. Bapak tahu kabar itu dari siapa Pak? Kalau orang yang pernah kesini itu sukses dan meninggal dunia. Jadi dulunya itu memang terhimpit ekonomi ya. Iya. Terus datang ke sini akhirnya sukses. Iya. Dari sumber berita dan sampai meninggalnya pun dengar ya. Iya.
karena pernah sukses datang ke tempat ini dan setelah sukses lupa gitu. Bang, nih. Kalau untuk jeruk kunci sendiri ada Pak tempat ini Pak? Tidak ada ya. Cuman semua warga sini sangat tahu ya, sangat paham sekali dengan cerita kisah Watu Lintang ini ya. Lintang. Iya. Yang membangun ini Pak siapa Pak? Warga, inisiatif warga ataukah dari Purbakala? Ini inisiatif warga. Inisiatif warga. Ya. Dan lahannya atau sawahnya ini juga sawah warga. Sawahnya sawah. Dan mengikhlaskan tempat ini dibangun seperti ini Pak. Karena ini situs Mas Gi. Jadi ini kan tanahnya harusnya tanah desa. Cuma kan nggak luas banget. Makanya jalannya belum bisa bangun. Dan setiap kali ada acara seperti ruat desa itu pasti di sini. Pasti ada Pak. Pasti ada. Apakah awal 2001 saya menjabat kepala dusun ini, sini kan dilanda hama tikus. Dan pada sebelum saya menjabat kepala dusun itu para yai itu kan mensirikkan untuk sedekah dusun. Jadi mereka menganggap bahwa masyarakat itu nyembahi watu. Nah, tetua-tetua yang sini itu desek saya supaya dilaksanakan. Pak Wo, karena adat itu dulu dilaksanakan bukan kok ujuk-ujuk dilaksanakan, tapi ada sebab kan gitu. Nah, mulai 2001 saya laksanakan. Alhamdulillah tikus hilang. Jangankan jagung, Mas, tebu itu ditebang sama tikus. ya, 2001. ya. Namun setelah selesai acara sedekah ya di sini, hama itu langsung hilang gitu. Hilang, tikusnya enggak ada. Seperti gaib gitu Pak ya. Iya. Padahal kalau misalnya dengan wabah otomatis kan populasi tikus itu sangat banyak sekali ya, kan. otomatis tambah hari tambah iya, banyak. tambah banyak. Tapi dengan tiba-tibanya setelah ritual di sini hilang gitu. Hilang. Tanpa diobat atau tanpa diburu gitu ya. Dan itu adalah suatu bukti memang sebenarnya gini, tempat seperti ini kan memang ada kalau dari pihak-pihak yang fanatik ya mungkin ritual di tempat-tempat seperti ini syirik gitu Pak ya. Tapi karena kita hidup di tanah Jawa itu kan masih banyak sekali ya tentang peradaban, tentunya tidak lepas dari jejak peninggalan leluhur. Betul. Ya, leluhur dulu kan seperti ini caranya kan gitu Pak ya. Saya memaknai bahwa tempat yang ada situs atau apa itu adalah tempat-tempat yang sangat setiap permintaan itu mudah dikabulkan. Tuh. Pada Allah gitu loh. Nah, kalau kita menganggapnya itu di tempat sini kita itu nyembah watu ya keliru. Yeah. Dan ini Allah memberikan suatu tanda bahwa di tempat inilah kalau kamu mau berdoa dan benar-benar ingin terkabulkan ya seperti ini. Makanya di Mekah Ka'bah juga ada Hajar Aswad. Betul. Nah, itu kan tempat-tempat yang mudah dikabulkan gitu loh. Iya. Padahal sama-sama batunya ya Pak. Sama-sama batunya gitu. Ya, cuman orang kebanyakan salah memaknai dan salah mengartikan. Ya itu tadi yang dari dari kalangan orang yang fanatik gitu Pak ya. Benar, leluhur juga dulu tidak salah memilih tempat ketika meditasi, bertapa itu pasti tidak sembarangan memilih lokasi gitu kan. Ada tempat-tempat khusus seperti petilasan-petilasan dan salah satunya juga di tempat ini gitu Pak ya. Masih ada lagi Pak yang perlu disampaikan ke kami Pak tentang sejarah tempat ini atau kemistisan dari tempat ini? Ya, alhamdulillah seluruh kepala desa itu masih mengsakralkan dan mengkultuskan bahwa asal-muasal desa Badang dari sini. Dan setiap mau pilkades mesti calon-calon mesti sowan ke sini gitu. Dan alhamdulillah harapan saya juga depan mungkin bisa berhati. Itu Pak ya. Ya mudah-mudahan dengan tayangnya video ini bisa mengetuk hati para pihak berwenang ya untuk bagaimana merespon ke tempat ini supaya kedepannya itu lebih baik dari sekarang gitu. Terutama untuk akses jalannya dan untuk lampunya juga sudah ada Pak ya. Tinggal akses jalannya ya. Biar lebih diperhatikan dan tidak hilang lah sejarah dari keberadaan situs Watu Lintang ini.
Nggih, Pak siapa Pak? Sugeng. Pak Sugeng. Terima kasih jenengan sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang dan berbagi cerita tentang kemistisan dan sejarah dari tempat yang dinamakan situs Watu Lintang yang ada di Dusun Watu Lintang, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Mungkin tempat ini masih tetap lestari Pak Amin, untuk selamanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.